Mereka goblok semua kawannya. Kenapa saya katakan goblok? Ya memang goblok. Sinandar maksudnya menekan-nekan kalian agar kalian sampaikan kepada di Oliva atau pada si Immanuel, dan si Immanuel nanti mencabut laporannya. Kalian pikir Sinandar mencabut laporannya? Tidak. Laporannya sudah dia buat. Bagaimana dia mau mencabut? Kalian goblok. Dicabut laporannya, Sinandar tidak mencabut, ya tetap kalian kena. Kalau aku kayak Sinandar, tiap jam aku siaran melaporkan Kristuber tiap jam. Kalau aku kayak Sinandar, ku tunjukkan LP-nya, ku buka pelan-pelan, tapi jangan semua, biar jantungan kalian. Hei goblok, kalau laporan polisi sudah masuk, kalian cabut laporannya Immanuel. Kau kira Sinandar mau mencabut? Menang dong dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Dr. Akal ya di channel kesayangan kita, Hidayah Mualaf Channel. Channel yang mengedukasi dan menghibur, channel di mana Oten yang datang untuk belajar akan pulang membawa ilmu, sedangkan Oten yang datang kejang-kejang akan makan tak sedap, tidur pun tak bisa sleeping ya. Dan di kesempatan kali ini, aduh saya mau ketawa ya. Jadi tadi ya saya melihat video yang dibuat oleh si Rudy Sang Begoders ya. Jadi si Walabu Kurios Rudi Yohanes ini membuat satu video yang lucu, di mana dalam video tersebut dia menggoblok-goblokkan ya, dia menggoblok-goblokkan dan mentolol-tololkan para YouTuber Kristen lainnya. Jadi semua YouTuber Kristen, terutama orang-orang yang sedang ketakutan ya, yang lagi makan tak sedap, tidur pun tak bisa sleeping, seperti slogan saya, itu digoblok-goblokin sama si Rudy ya, bukan dihibur, bukan dinasihatin, malah digoblok-goblokin sama si Rudy, karena Rudy merasa gini, wah ini dengan paniknya YouTuber Kristen ya, apologet Kristen ini membuat bahwa kesannya ya, membuat kesannya itu ya Kristen sudah habis gitu, YouTuber Kristen sudah selesai, udah end ya, udah kacau, tinggal Rudy Yohanes lah yang masih berdiri gitu kan. Jadi memang Rudy ini mengambil kesempatan biar kesannya itu di Kristen cuman dia lah yang pemberani. Ya, jadi yang lain digoblok-goblokin biar para donatur ini yang sebelumnya donatur Airben juga, ya donaturnya Aderion, itu semua pindah ke Rudy. Biar kesannya kan, ngapain kalian donasi kepada orang pengecut seperti ini? Orang goblok nih, orang tolol. Ya, donasi ke Rudy dong, yang pintar, yang berani gitu kan. Nah, ini jagonya si Walabu ini, memainkan psikologis ya, cyber seperti ini. Jadi saya salut lihat Walabu ini ya. Dia benar-benar bisa memanfaatkan situasi. Dan ya, memang begitulah karakter si Wak Labu ini. Dia selalu mengambil kesempatan di setiap kesempitan dan di setiap kesusahan teman-teman apologet yang lain. Karena memang pada dasarnya Rudy ini single fighter. Dia nggak pernah peduli dengan nasib YouTuber Kristen lainnya. Mampus itu sama kalian. Ya. Kalaupun masuk penjara, urusan kalian. Rudy dia sudah mengamankan dirinya. Minimal dia sudah punya rumah. Ya, dari hasil membuat channel Wak Labu ini kan dia sudah punya rumah, sudah ada deposito, bahkan kalau dia masuk penjara, dia sudah dijanjikan oleh donaturnya, anak dan istrinya akan ditanggung. Jadi yang kasihan siapa? Oten-oten lain ini. Oten-oten lain yang digoblok-goblokin ini yang kasihan gitu ya. Oke, kita dengar dulu deh pernyataan dari Rudy ya, dan teman-teman saya rasa sudah sangat tidak sabar, ini cukup panjang ya. Oke, silakan teman-teman saksikan dulu bagaimana Wak Labu ini menggoblok-goblokin YouTuber-YouTuber Kristen lainnya. Kawan-kawan, hari ini saya melihat sebuah video daripada Sinandar. Kemarin saya sudah berkata tidak akan membahas lagi tentang Sinandar, biarlah dia jalan sendiri dan dia bermain sendiri. Tetapi yang saya lihat makin hari Sinandar makin leluasa melakukan tekanan terhadap Kristuber dan Kristuber makin ketakutan. Ya, inilah yang saya pikir harus ada seseorang yang berani menentang Sinandar ya. Kalau dulu saya menentang mereka untuk berdebat, sekarang saya tidak takut sama Sinandar lagi ya kawan-kawannya. Kemarin Aristo bilang jangan coba-coba kalian bahas Rudi Yohanes gini-gini, gono-gono gini-gini. Bapak kau, nah ini aku bilang ya, aku tidak takut lagi terhadap hal apapun, silakan.
Kalau memang itu sudah jalan hidup, kita buktikan. Siapa yang penghina? Kau kira aku tidak tahu? Wah, kami ini penyayang Yesus gini. Bohong. Kalian tidak ada cinta Yesus. Kalau kalian cinta Yesus, kalian harus dibaptis. Ingat itu ya. Jadi kalau kalian bilang, wah itu nabi kami, Yesus bukan nabi kalian. Kalau berani kalian kita berdebat di muka hakim. Ya, saya tantang kalian ya. Saya nggak takut kawan. Kalau saya takut, maka seluruh Kristober akan takut. Mereka goblok semua kawannya. Kenapa saya katakan goblok? Ya memang goblok. Sinandar maksudnya menekan-nekan kalian agar kalian sampaikan kepada Diolifa atau pada si Immanuel. Dan si Immanuel nanti mencabut laporannya. Kalian pikir Sinandar mencabut laporannya? Tidak. Laporannya sudah dia buat. Bagaimana dia mau mencabut? Kalian goblok. Dicabut laporannya. Sinandar tidak mencabut. Ya tetap kalian kena. Sudahlah, slow-lah bermain kawan. Kalau kalian tidak mau menerima kenyataan ini, jangan kalian jadi apologet. Jadi kalian mimik cucu di rumah ya. Kawan-kawan sudahlah, oke. Sekarang kita tonton dulu videonya Sinandar kawan. Saya geram sekali kawan. Sampai mengadu sama Paul Zong. Paul Zong itu hewan juga itu, hati-hati kalian. Dia hanya mencari keuntungan dari kalian. Bila perlu dilaganya kalian dan Sinandar. Ya. Lihat ini ucapan Sinandar ya. Sebentar, saya play dulu. Iya. Kalau mau minta nomornya Dialog Payumara, ke saya punya nomornya 2. Nah, lihat. Bahwa Sinandar bilang kalau kalian mau minta nomornya Diolifa ke saya punya nomornya 2. Dari situ dia sudah jelas kawan. Dia takut-takuti kalian, terus kalian mengadu-ngadu kepada Paul Zong. Paul Zong memanfaatkan ini. Sudahlah kawan, aduh. Setelah itu apa yang terjadi? Menyembah-nyembah kalian. Supaya Immanuel dicabut sama Immanuel. Setelah dicabut Immanuel, apa kalian Sinandar bisa dipegang ucapannya? Nandar ini orang yang ucapannya tidak bisa dipegang kawan. Lihat cara dia ketawa-ketawa, mukanya tegang. Loh, kalian lihat itu mukanya tegang lah kawan. Aku mengerti bagaimana cara berkasus. Kalah jadi arang, menang jadi abu. Tidak ada berkasus itu semua dia menang gemilang, gak ada itu kawan. Aku jelaskan kaji-kajinya sama kalian. Untuk undang-undang ITE, alat-alat itu harus diambil semua, dibawa ke Kominfo. Saya dulu sudah pernah. Satu alat itu 5 juta kawan. Berapa puluh alat yang mau diambil untuk dicek itu semua barang itu kawan. Sanggup gak Sinandar membayar? Oh itu urusan negara nanti dulu. Yang buat barang bukti kan Sinandar. Yang membawa alat bukti kan Sinandar. Pakailah isi kepala kalian, orang itu turunan. Sedangkan sampai sekarang si HMC saja tak mau mengulurkan tangan sama Sinandar. Ada gak si HMC membantu Sinandar? Gak ada. Kalau dia seorang pengusaha 100 juta minimal dari CMC kawan. Sampai sekarang CMC paling 10.000 beli kopi. Ya. Jadi kawan-kawan, tolong kalian perhatikan. Inilah namanya strategi perang. Kalian dilemahkan dengan gertak-gertak seperti ini. Loh, kalau dia melaporkan kalian, memang kalian tidak bisa melaporkan orang itu semua. Kan gampang, tinggal kalian ambil video mereka itu. Lakukan hal sama. Nanti Sinandar bisa kita kenakan 146. Dia kan sudah membuat kekacauan. Dia dilaporkan Diolifa, dia melaporkan Kristober sehingga Kristober kacau. Kristober melaporkan lagi apa? Islamber apa namanya? Atau Isber, apalah? Islam YouTuber apa namanya? Enggak tahu saya. Kalau Kristen YouTuber, Kristober kata mereka. Jadi saling melapor, akhirnya terjadi kekacauan. Di masyarakat kan kacau. Ya kita kan masyarakat. Itu tuduhannya langsung ke Sinandar. 146 slow. Biarkan dulu dia melaporkan itu. Nanti bertubi-tubi buat laporan sama dia. 50 orang melapor setiap hari sama dia kawan. 50 hukuman sama dia. Sidang dia laporan si A. Setelah itu divonis. Sidang dia laporan si B. Sudah mau keluar dia ditangkap lagi. Kan lawak kalian ini jadi takut ya. Lihat betapa Sinandar ini wajahnya tegang juga. Secara psikologis, aduh kawan, sudahlah. Nggak ada cerita, lihat ini. Memang kau kira pengacara itu semua gratis? Oke, pro bono. Tapi ongkosnya akomodasi transportasi? Belum saya temukan untuk urusan kayak penistaan-penistaan ini ada yang orang yang mau tidak bayar akomodasi transportasi. Termasuk Simanjuntak itu. Khairuddin Simanjuntak itu. Tidak ada cerita.
Tanya dulu dia mengurus MKC, uang dia nggak dikeluarkan 100% semua. Mulai dari nol sampai si MKC dituruni hukuman jadi 6 tahun. Tanya jujur kawan. Makan minum dia nanggung semuanya. Aduh sudahlah. Tidak ada cerita itu. Saya punya nomornya 2 itu, yang satu diblokir ya. Jadi dia lupa Yumara juga ketika menyampaikan di media dia nggak dia itu nggak jujur gitu loh. Apa yang dicat ini berbeda dengan disampaikan. Apa yang dicat ini saya masih ada WhatsApp-nya itu. Nanti kalau saya publis di sini nanti undang-undang ITE lagi. Saya nggak mau ribet ya. Tapi kalau secara japri Anda mau tahu, bisa saya kasih tahu. Nah, dia bilang kalau saya publis di sini undang-undang ITE lagi. Artinya dia sudah mengakui kawan. Bahwa yang dilakukan mempublis WA-nya si Dioliva tanpa persetujuan Dioliva itu sudah undang-undang ITE. Kawan, kalau kau berhadapan 1 lawan 1 Sinandar, mati kali dia kawan. Laporan Dioliva itu kemarin. Kalau kau laporkan lagi Sinandar, 2 dia kena hukuman. Hukuman ini karena bukan dalam 1 laporan, maka 2 kasus. Jadi kawan, Dioliva misalnya dia kena, oke di penjara dia misalnya setahun. Setelah dia mau keluar, kasusmu naik lagi, di penjara lagi dia. Sementara kau dilaporkannya hanya 1 kasus. Penistaan selesai. Sementara dia banyak kasus, Dioliva mau laporkan 2. Jangan takut kalian. Iya, teman-teman sudah dengar ya? Mereka dikatakan semua otak kotoran, penakut kalian semua gitu kan. YouTuber Kristen ini bencong gitu kan. Apa-apaan saja gitu. Kalian mempermalukan kekristenan. Masa mau jadi apologet tapi dikit-dikit mewek, dikit-dikit ketakutan. Malah yang pergi dilaporkan kepada Paul Jang pula gitu. Paul Jang ini hewan dibilang Rudy kan. Paul Jang ini hewan. Jadi ya dia bilang ini kalian kemakan gitu. Kalian tuh bodoh gitu. Masa ya kalian yang pergi minta sama Paul Jang nomor Immanuel sama si Dioliva ya agar gugatan itu dicabut. Terus dia bilang Nandar nggak akan mencabut gitu kan. Ya ini kan tebakan spekulannya si Walabu. Ya. Saya ngobrol sama Nandar. Sebenarnya Nandar pun nggak pingin seperti ini. Kalau bisa semua adem ayem ya, semua damai. Karena seperti Walabu bilang, menang jadi arang, kalah jadi abu, dan itu sudah disadari Nandar juga. Dia pengacara, dia tahu. Ya, dia tahu resikonya juga gitu. Jadi dari Nandar tuh pengennya semua damai sebenarnya. Cuman kan yang memulai ini dianggap adalah para oten-oten ini ya. Jadi Nandar hanya ikut menyeret para oten-oten paukers ini untuk ikut masuk bersama. Karena Dioliva udah mengatakan kan, dia juga akan melaporkan channel-channel Kristen yang suka menistakan agama lain, yang suka membahas agama lain. Jadi mau gimana coba? Ya. Jadi itulah yang terjadi Walhabu. Kalau kamu mau, mediasikan mereka. Jadilah mediator. Dan sedikit saran bagi YouTuber Kristen ya. Sebenarnya kalau kalian secara pribadi menghubungi Nandar, ya Nandar pun akan narik diri kok. Ya, secara pribadi ya, tapi bukan tarik semua. Misalnya kayak Bu Uti. Bu Uti itu nggak dilaporkan. Ya, Bu Uti itu nggak dilaporkan kenapa? Karena Bu Uti sudah langsung menelepon Nandar. Ya minta maaf gitu kan. Begitu juga dengan Walabu. Walabu ini kurang ajar sebenarnya. Dia suruh kalian maju, tapi dia sendiri semua di belakang sudah teleponan sama Nandar, asal kalian tahu. Ya, Walabu udah komunikasi dengan Nandar. Dia kurang ajar itu dia. Karena dia tahu dia aman, orang-orang lain disuruh maju. Inilah kurang ajarnya si Walabu ini. Orang lain disuruh maju, sedangkan dia udah hubungi Nandar di belakang. Kan kurang ajar orang seperti ini ya. Dia begitu tahu, oh saya udah aman nih. Nandar udah janji nggak laporkan saya. Yang lain disorong maju. Udah kalian laporkan Nandar gitu kan. Kurang ajar nggak orang seperti itu? Coba teman-teman Kristen, kalian pikirlah. Orang seperti Rudy ini, kurang ajar nggak? Ya. Jadi, inilah yang saya bilang, Rudy ini memang selalu mencari kesempatan dalam setiap kesempitan. Orang lain dia suruh maju, dia sendiri nggak mau maju. Dia nggak mau maju, tapi suruh orang maju, kan kurang ajar itu. Ya, terus dia bilang, HMC aja nggak mau ngulurkan tangan gitu kan. Nggak mengulurkan tangan untuk Nandar. Sok tahu ini orang. Ini orang kadang-kadang terlalu kepo, ya, nggak ngerti apa-apa dan nggak tahu apa-apa, tapi sok tahu gitu. Kalau kita selalu mendukung lah, apapun pilihan dari teman-teman kita. Cuman dukungan kita, apa perlu ditampilkan? Ya nggak perlu gitu kan. Ya, itu yang pertama. Terus yang kedua, dia bilang harusnya keluarkan minimal 100 juta. Ya, kenapa pula saya harus keluarkan 100 juta untuk laporan kalian?
Kalau saya mau keluarkan 100 juta, mending uang itu saya pakai untuk melaporkan sendiri, coy. Ya, uang 100 juta itu mending saya pakai untuk melaporkan sendiri. Si Walabu, terus juga orang-orang yang lain gitu kan. Kalau saya mau melaporkan. Kalau saya secara pribadi, ya saya nggak suka juga gitu melaporkan yang ginian ya. Karena saya yakin ya, kalaupun di dunia ini mereka nggak mendapatkan balasan, nanti di akhirat mereka akan mendapatkan balasan. Biar aja mereka menabur ya. Mereka menabur dosa mereka, biarkan saja. Kalau saya prinsipnya itu sih. Kalaupun nanti mereka ditangkap ya, itu karena cara Allah untuk membuat mereka ini mendapatkan hukuman di dunia, dan mana tahu melalui hukuman di dunia ini mereka ini akan menemukan hidayah kan gitu. Kalau saya pribadi nggak ada ikutan lah yang ginian ya. Terus bagi teman-teman ya, di sini teman-teman bisa lihat bahwa si Rudy ini sebenarnya lagi panik. Karena kenapa? Yang dia panikkan bukan dirinya, yang dia panikkan bagaimana reputasi kekristenan yang benar-benar lagi di ujung nadi ini. YouTuber Kristen dari tahun lalu akhir tahun lalu sudah mulai babak belur. Setiap debat babak belur. Tahun ini apalagi ya. Setiap debat babak belur. Setiap debat babak belur ya. Memang kondisinya sudah benar-benar itu arahnya itu udah beda. Ya, kalau kita bilang kalau dalam peperangan itu kan kayak ada angin ya. Angin kemenangannya sudah di pihak Muslim. Memang anginnya begitu kuat berhembus. Bagaimana channel Kristen satu persatu babak belur, hancur ya. Jadi Rudy melihat nih gawat nih, kalau dia sendirian nggak bisa menang juga dia kan. Mau apa dia sendirian gitu. Ya, karena ini kan bagaimana merangkul seluruh rakyat Indonesia yang begitu luas gitu. Rudy sendiri nggak akan bisa. Dan dia sadar itu. Itulah kenapa dia begitu panik ya. Dan berharap channel-channel Kristen ini bisa kembali eksis. Nah, jadi lucu nih kalau kita lihat. Terus dia bilang, ya masalah biaya gini, itu pengacaranya nggak mungkin akomodasi nggak dibayarin. Ya benar. Ya, akomodasi nggak mungkin nggak dibayarin. Karena memang namanya kita minta tolong, walaupun teman ya, yang dipakai oleh Nandar ini kan pengacaranya ini kan teman-teman dia. Walaupun teman ya, tetapi kan harus dibayar juga lah, istilahnya uang makan, uang akomodasinya ya, itu pasti dibiayai. Jadi nggak mungkin nggak dibiayai, dan nggak ada masalah kalau untuk biaya. Pihak Muslim itu siap sedia kok. Yang penting ya Nandar dalam posisi memang membutuhkan itu, bukan orang buat donasi untuk dimakan. Karena pihak Muslim nggak seperti Oten gitu, galang donasi untuk KC sidang gitu kan. Ternyata uangnya dipakai sama Ucup Bulu-Bulu, sama si Kosman, sama Paul Jang, dicuri, dirampok uangnya. Nah, kalau kalian seperti itu, kalau Nandar nggak, kemarin pun ya kita ada galang uang, ya galang donasi kecil ya. Itu pun uangnya bukan diserahkan ke Nandar, tapi diserahkan ke bendahara. Uangnya dipakai untuk makan, ya untuk semua yang di sana untuk minum-minum gitu kan. Dan disimpan, kalaupun nanti mau dipakai lagi, nanti dipakai, kalau masih kurang juga akan digalang lagi. Nggak ada masalah. Di pihak Muslim, ya kami menjamin bahwa semua akan mendukung apa yang dilakukan oleh Evangelis Yonatan Nandar. Dan kalaupun dibutuhkan biaya kita siap kok ya untuk mengulurkan bantuan, dan juga semua para penonton juga setuju. Ya, ada beberapa penonton yang saya sudah hubungi, semua juga sangat mendukung apa yang dilakukan oleh Nandar ya. Kalau memang dibutuhkan, mereka siap dukung. Jadi semua pilihan kembali ke Nandar. Nandar mau lapor, silakan, kita akan dukung. Nandar mau damai, ya silakan juga. Nggak ada masalah gitu kan. Ya, jadi semua umat Muslim ini bersatu untuk yang gituan. Beda sama Oten ya, wah rampok dong uangnya gitu kan. Ini ada kesempatan nih, ada yang berkasus nih, kita viralkan, kita galang donasinya, kita makan, ya beli duit beli mobil, ya beli mobil seperti si Udin kan, pengen beli Wrangler, ini kan kurang ajar gitu. Jadi Ruth ya yakinlah umat Muslim itu akan bersatu kok kalau hadapi yang ginian. Kalian yang akan babak belur. Kenapa? Kalian tercerai berai, kalian tuh pisah-pisah semua, ya kalian tuh semua egois, beda sama kami gitu. Ya, kami tuh siap. Begitu juga dia bilang buktinya, ya Bang Zuma aja nggak mau bahas. Karena Bang Zuma memang nggak bahas yang ginian. Bang Zuma tuh spesialis debat. Mana pernah Bang Zuma ikut-ikutan yang lagi viral ya. Termasuk kalau Rudy Yohanes masuk penjara pun. Ya Rudy Yohanes masuk penjara pun Bang Zuma nggak akan buat spesial konten tuh bahas si Rudy masuk penjara. Nggak akan. Karena memang Bang Zuma tuh isi kontennya semua debat aja gitu. Ya. Apa Bang Zuma nggak mendukung? Bang Zuma tetap mendukung. Apapun pilihan Nandar ya. Terlepas dari misalnya saya setuju atau nggak setuju.
Saya secara pribadi kurang suka melaporkan. Tetapi saya udah bilang sama Nandar dari awal, ya kita hargai semua pilihan dia. Itu kan pilihan dia. Ya, di pihak Muslim kita menghargai setiap keputusan orang lain. Bukan karena orang lain nggak sesuai dengan keinginan kita jadi membencinya. Kalau di Oten seperti itu kan. Kalau di Oten kita lihat, ada temannya, ya Sok Katul mendukung Rudi Yohanes, mendukung anak Batak. King David sama Timothy gak setuju, dimarahin. Wah, King David bilang, kau nggak bisa gini kan? Kau ini member Pak Bom Bom. Kita di satu grup di sini. Kenapa pula kamu mendukung si Wak Labu itu? Langsung dihajar. Di Oten nggak bisa menghargai pilihan orang. Di mereka tuh harus memaksakan kehendaknya sama seperti yang dia ingini. Nah, ini yang beda ya. Kalau di pihak Muslim teman-teman bisa lihat bagaimana solidaritas dan persatuannya. Jadi memang beda ya. Oke, kita lanjut lagi sedikit lagi pernyataan dari si Rudi Wak Labu ini ya. Sudahlah kawan. Si muka pantat ini manusia paling penakut di Indonesia. Tidak pernah dia menjadi pengejaran kawan-kawan Muslim. Tidak ada itu. Dikarang-karang dia biar dia keresiannya hebat. Tanya dia tahun berapa kau lari ke luar negeri. Bilang lu. Kenapa kau lari ke luar negeri? Bilang dulu. Wah, saya dikejar. Siapa yang ngejar kau? Tidak ada. Jangan kalian percaya kepada si muka pantat. Kalau kalian percaya kepada dia, terjerumus kalian lebih dalam. Takut kalian dibuat si muka pantat. Kalau dia di Indonesia terkencing-kencing pertama sekali si muka pantat. Makanya dia lari ke luar negeri. Aku ini orang memang bukan pakar hukum. Tetapi aku sudah mengalami bagaimana berhukum. Kau tanya semua orang. Kalah jadi Arab, menang jadi abu. Tak percaya kau. Sekarang dia pakai pengacara berapa? 3. Kau jamin pengacara ini akan tetap di situ tanpa bayaran? Tanpa diberi akomodasi dan transportasi? Tidak kawan. Mereka tidak akan mau itu. Kenapa? Maaf saja. Di Oliva itu sudah pakai apa dia itu Alphard putih, tulisannya Yamara, ya kan? Kantor lawyer, ada kuliah itu videonya kawan. Nandar, aduh sudahlah kawan. Buktinya apa? Si Zulkifli aja nggak mau berdonasi sama dia. Zulkifli aja tak mau mengulas-ulas video dia, nggak mau Zulkifli. Banyak laporan yang bisa kalian terbitkan kawan. Aduh. Kalau hanya membuat laporan polisi, kuajari kalian. Penting si Delova ada melaporkan si Nandar. 2 nanti pasal. 317 katanya mau dilaporkan juga. Tambah kalian buat laporan jarak-jarak sebulan lah, jarak-jarak 2 bulan. Dengan kasus yang berbeda, penistaan agama misalnya, pembuat keonaran. Sudahlah kawan. Gak sanggup dia menahan itu semua. Percaya kalian. Tapi kalau kalian cengeng, sampai kalian, apa namanya itu, kalian kirim pesan samanya si Paul Zong, lihat ini. Ini setali 3 uang. HMC, Paul Zong, Nandar sama. Nah, kita dengarkan lagi ya. Mungkin yang baru hadir. Dengarkan baik-baik. Ya. Tuanya Pak, minta nomor. Ini ya, pokoknya ada orang WhatsApp ke saya ya. Mohon bantuannya Pak, minta nomor Pak Immanuel yang kasus dengan Nandar itu. Pak Immanuel, saya nggak tahu Immanuel siapa ya. Saya dengan teman-teman apologet sepakat minta supaya Pak Immanuel mencabut laporannya di Barreskrim mengenai Nandar. Ya, saya dengan teman-teman Kristuber sepakat. Saya dengan teman-teman Kristuber. Kalau kau menganggap aku Kristuber, aku nggak sepakat tuh. Tapi mungkin kalau kau bilang grup-grup Kristuber itu yang di mana Rudi Yohanes tidak masuk di dalamnya, ya itu urusan kalian penakut, pengecut. Kan pernah dibilang orang itu si Rudi tak masuk Kristuber, katanya kan. Ya grup-grup Kristuber itu siapa? Tamparagi, nggak tahu lagi aku ya, Ikim atau siapa-siapa itulah, banyak itu kan. Oh Kristuber gini. Sudahlah kawan, aduh. Kalian bumi hanguskan semua video kalian akan kesulitan. Oh datang si Nandar bilang, wah dia apa menghilangkan barang bukti yang mana kita kan tidak tahu. Aku hanya bilang aja, saya nggak tahu siapa orang kecuali aku sebut namanya. Berarti aku menghasut dia. Aku kan tidak sebut tak siapa itu. Memang hanya sama dia aku bilang, kan aku bilang kalian itu banyak orang yang nggak Kristuber ya orang-orang lain kan begitu. Sekarang kalian kawan jadi main-mainan si Nandar.
Dia merasa di atas angin karena kalian ketakutan menggigil-menggigil. Ini biasanya menggigil-menggigil ini grup-grupnya si Bom-Bom. Grup-grupnya siapa? Si Tamparagi. Grup-grupnya si entah siapa-siapa lah itu. Kenapa kalian takut? Kemarin mulut kalian kencang kali berbicara. Wajah pun tak nampak takut. Kan goblok. Kau tutup channel kau itu. Mana bisa wajahmu tak ada kau dibawa ke polisi. Gimana ceritanya? Aduh. Lucu-lucu kalian. Sudahlah. IP addressmu hanya bisa dicocokkan kalau channelmu masih hidup. Kalau channelmu sudah mati, IP address apa yang mau dicocokkan? Video yang direkam Sinandar itu tidak mengandung IP address. Makanya kalau kau takut tidak bertanggung jawab, entah siapapun ini ya, saya nggak bilang Kristuber ya, entah siapapun, musnahkan aja channelmu. Tapi karena kau merasa sayang ingin mendapat uang dari situ, ya terima saja, hadapi saja. Apa sih yang kau takutkan? Kayak kata si Kores, wah kalian kan ada Roh Kudus, bukankah Yesus akan menolong? Aduh kawan, memalukan. Karena ini akan berdampak buruk buat Kristuber dan negara NKRI. Saya nggak tahu ya Immanuel siapa ya. Mohon ya Pak, tolong. Kalau ini berdampak buruk buat Kristuber dan negara RI, tolong usahakan nomornya Deolipa juga ya Pak. Nah, masih untung kalian belum dibuka si Paul Zhang ini nomor HP siapa. Itu kan dihitamkan si Paul Zhang. Kalau aku kayak Sinandar, tiap jam aku siaran melaporkan Kristuber, tiap jam. Kalau aku kayak Sinandar, ku tunjukkan LP-nya, ku buka pelan-pelan, tapi jangan semua, biar jantungan kalian. Hei goblok, kalau laporan polisi sudah masuk, kalian cabut laporannya Immanuel, kau kira Sinandar mau mencabut? Menang dong dia. Dia gak dikejar lagi, dan sementara dia mengejar kalian terus. Kau kira si Deolipa mau mencabut. Si Deolipa mencabut, Sinandar belum tentu mencabut laporannya kepada si Deolipa. Goblok gak kalian? Maka satu-satunya cara harus kau temukan si Deolipa dengan Sinandar. Ya sudah, jadilah kau apa moderatornya, apa namanya itu? Lupa aku. Ini kalau pakai istilah jarang jadi lupa. Ya. Percaya kalian, dia pun jantungan tidur tak nyenyak itu kawan. Aduh, sudahlah. Sekali kau buat laporan sama Sinandar, 10 orang kalian, tapi jangan serentak. Setiap bulan buat laporan. 10 tahun dia dihukum. Misalnya satu kasus dihukum dia 1 tahun. Sudah mau keluar dia ditangkap lagi. Sudah mau keluar dia ditangkap lagi. Apa enggak stres dia kawan? Iya, teman-teman sudah lihat ya. Dia ngotot menyuruh orang lain melaporkan. Wah, kalian susun nih laporan untuk Nandar gitu kan. Kalian bayangkan jahatnya si Rudi Yohanes. Dia sendiri nggak mau laporkan, tapi dia suruh orang lapor. Dia aja nggak mau laporin karena dia tahu ribet dan keluar biaya mungkin. Ya akan keluar biaya pengacara dan lain-lain. Dia nggak mau, dia suruh orang yang lain yang lapor. Kan kurang ajar si Rudi ini. Dia pingin sekali mencelakai orang, tapi dia nggak mau mengotori tangannya. Nanti saya akan bahas satu konten ya. Dia nggak push orang lain untuk melaporkan saya, tapi dia sendiri nggak mau melaporkan. Karena dia nggak mau mengotori tangannya, dia nggak mau keluar biaya, nggak mau dia capek-capek. Tapi orang lain dia suruh. Jahat nggak? Jahat sekali manusia seperti ini. Jadi kita bisa melihat ya bahwa Rudi ini memang nggak pernah peduli dengan orang lain. Kalian disuruh baku hantam aja, kalian mampus itu gitu. Yang penting jangan mempermalukan kekristenan dengan mewek-mewek. Rudi pinginnya tuh, kalian jangan mewek. Hajar! Ya, mati-matian aja kalian di depan gitu. Ya, bahkan dia bilang kalau memang Kristuber ini nggak mau bermasalah, ya udah hapus aja channel kalian gitu kan. Hapus aja channelnya, biar dia makin sedikit saingan untuk mencari donasi. Jadi bagi orang Kristen, tutup aja channel kalian. Biar semua diucup sama si Rudi Yohanes ini. Dimakan sendiri semua sama dia. Jangan kalian jadi saingan dia. Ya. Jadi pesannya si Rudi seperti itu. Jangan jadi saingan dia. Biar ya dia makan sendiri semua. Jadi sebenarnya ya, dia nggak pernah memberikan solusi. Padahal kalau mau kasih solusi gampang. Kalian merasa Nandar narik kalian dalam masalah. Hubungi aja Nandar. Ngapain harus hubungi Deolipa? Apa hubungan sama Deolipa gitu? Si Walabu ini pintar. Dia duluan menghubungi Nandar. Dia yang duluan. Ya, bukan Bu Uti. Dia yang duluan. Dia udah amankan dirinya, dia suruh orang lain maju, kan kurang ajar itu. Jadi bagi YouTuber Kristen, ya saran saya, ya terserah kalian mau dengar, kalian aja hubungi Nandar, nggak ada masalah, kalian kan teman sama Nandar. Ya terlepas dari kadang-kadang ada clash-clash dalam debat, itu hal yang biasa.
Ya, Nandar pun orang yang profesional kok bisa membedakan. Kalian hubungi selesai. Ngapain kalian mau dimanfaatkan sama si Rudi Walabu nih? Wah, hajar sana, hajar sini. Udah kalian balas laporkan gitu kan. Biar ketar-ketir. Ya kalian lihatlah. Ya, padahal udah dibilang sama Rudi kan, menang jadi arang, kalah jadi abu. Dia tahu itu tapi suruh kalian maju biar kalian mampus gitu. Kalau nggak kalian jadi arang, kalian yang jadi abu kan gitu. Kalau saya sih bilangnya mending kalian hubungi Nandar, selesaikan di belakang. Ya, jangan mau dengerin si setan si Rudi ini. Nggak ada keuntungan kalian. Kalian lihat Rudi mau nggak dilaporkan orang? Nggak mau dia. Ya, bukan karena wah saya ini nggak seperti itu. Ya, saya ini Kristen gini-gini. Nggak, Rudi itu malas capek. Ya, dia malas capek dan dia tahu ini nggak ada duitnya. Ya, kalau kalian lihat Rudi itu suka buat perkara, nggak suka. Berapa banyak kasus yang sedang dia tangani? Ya, dia di Riau tuh kerjaan kasus loh. Dia ke Jakarta ngurusin kasus, laporin hakim. Bayangkan hakim dia laporin. Dia kalah di persidangan, dia laporin hakimnya. Dia suka dengan yang namanya kasus, tapi yang penting ada duitnya. Ya, kalau nggak ada duitnya mana mau dia. Kecuali ada nih Erben masuk penjara sekarang. Wah, Erben masuk penjara. Rudi kalian suruh urusin kasusnya. Senang dia itu. Wah, ada duitnya nih, galang donasi. Ya, kalau yang gitu ada duitnya. Tapi kalau cuma sekedar melaporkan nggak ada duitnya, nggak mau dia. Itulah otak si Rudi Yohanes ini. Keuntungan aja sama dia. Mana pernah dia peduli dengan kalian? Ya, kalian coba jujur lah sini. Ya, di depan dia nggak peduli dengan kalian. Di belakang ada peduli nggak dengan kalian? Pernah nggak Rudi ya nggak jadikan ini konten terus di belakang hubungi kalian, saranin kalian sesuatu, kalian harusnya begini begitu. Ada nggak dia saranin? Nggak ada kan? Itu biar kalian tahu. Memang beginilah Rudi kalau bisa dijadikan konten, dijadikan keuntungan untung. Nggak pernah ada di belakang layar itu dia menasehati atau memberikan advice ya, masukan yang benar gitu. Nggak ada. Ya, kalian renungkan nih teman-teman Kristen, youtuber Kristen. Benar nggak yang saya bilang? Rudi itu suruh orang maju tapi nggak pernah mau. Dia mau celakai saya ya. Ini saya pribadi aja. Mau berapa kali dia celakai sama si Rudi ini. Sering dia ingin celakai, tapi dia nggak pernah mau mencelakai saya dengan tangannya. Dia suruh orang, ya. Itu jahatnya si Rudi. Itulah saya bilang saya nggak pernah peduli ya sama dia sekarang gitu. Saya nggak mau nganggap dia teman lagi karena memang dia yang duluan kan. Ya, saya kemarin nganggap dia teman, tapi dia duluan yang nggak menganggap teman. Dia mau nusuk saya dari belakang karena dianggap sudah terlalu mengganggu periuk dia. Ya, itu terserah dia. Nggak perlu juga saya punya teman seperti orang ini yang kerjanya nusuin orang dari belakang. Dan kalian teman-teman Kristen hati-hati. Saya katakan ya, hati-hati sama orang seperti ini. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Ya, kalian yang nilai sendiri ya. Jadi pesan ini terutama saya buat untuk teman-teman YouTuber Kristen. Ya, kalau saran saya hubungi aja Nandar langsung di belakang. Ya, kita ngomong bagus-bagus. Ya, jangan dengarkan orang seperti Rudi ini, jahat dia nih. Dia pingin kalian semua baku hantam biar dia dapat konten. Ya, makin banyak konten dia makin bagus. Maka kalau kalian berkasus pun hubungi dia akan dengan senang hati jadikan itu uang. Tapi saya rasa teman-teman Kristen sadar, itulah teman-teman Kristen menghubunginya Paul Jang, bukan Rudi. Karena kalian tahu juga kan, Rudi ini nggak bisa dipegang. Nggak pernah ada omongan Rudi bisa dipegang. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Makasih buat teman-teman yang udah nyimak. Dan di akhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.